Kakak sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir di Jawa Timur. Di sebelah saya beliau Profesor Dr. Suyatno MPD, beliau Wakakuarnas yang membidangi Binawasa, dan sehari-hari beliau sebagai guru besar pada Universitas Negeri Surabaya. Kakak sekalian, beliau akan menghantarkan kita, memberikan wacana, memberikan wawasan. Apakah kakak-kakak benar-benar sudah siap menjadi seorang pelatih, berpindah menjadi seorang pembina sekaligus seorang pelatih? Dan apakah kalau sudah jadi seorang pelatih, apakah lepas jadi pembina? Jawabannya ada di beliau, nanti beliau akan menyampaikan. Ini adalah fundamental untuk kita semua. Baik, saya laporkan Kak Prof. Yatno, ini peserta ada 224, saat ini sedang bersama kita di depan kita ini, dan bersama para pelatih pendamping sebanyak tidak kurang dari 30 orang tersebar dari Papua hingga Aceh. Dan malah jumlahnya tadi sudah dilaporkan Ketua Panitia, lebih dari separuh adalah peserta dari luar Jawa Timur. Baik, kepada Prof. Yatno, saya persilahkan. Terima kasih Kak Indawan, kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Luar biasa hari ini saya bisa bertemu dengan semua peserta KPD se-Indonesia yang digagas oleh Kapusdiklada Jawa Timur dengan pola mandiri dan bentuk-bentuk inovasi pelatihan seperti inilah yang diharapkan oleh Indonesia ke depan, sehingga pendidikan tidak mandek hanya karena program, tetapi betul-betul ada inisiatif dari para Kapusdik, baik di cabang maupun daerah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan yang terstruktur maupun pelatihan-pelatihan yang baru. Maka selamat pada Pusdiklada Jawa Timur yang menggagas kegiatan seperti ini, dan nanti dikembangkan dengan pola-pola pelatihan yang lain, pelatihan-pelatihan yang bisa jadi belum ada di Indonesia, digagas oleh para Pusdiklat Cap dan Pusdiklada menjadi pelatihan yang nanti ada. Itulah manfaat dan fungsinya. Yang pertama, selamat menjadi pelatih, dan ada tekanan saya untuk kegiatan sekarang ini bahwa KPD itu intinya adalah di proses transformasi, karena ada perubahan mental, perubahan persepsi, perubahan hati, perubahan tindakan dari seorang pembina ke seorang pelatih. Sekali lagi ada perubahan dari perilaku dan konsep berpikir kepembinaan ke arah kepelatihan. Itu yang pertama. Karena mengubah ini sangat susah, karena pembina sudah puluhan tahun dan sekarang masuk dunia kepelatihan, maka di sana ada niat dan keberanian untuk mengubah pola dan sikap tentang kepelatihan. Ada yang secara bentuk berubah, secara seragamnya berubah menjadi pelatih karena ada tanda baru, tetapi persepsi pikirannya, hatinya, perilakunya masih seperti seorang pembina. Bedanya pembina dengan pelatih, pembina itu yang ditangani peserta didik. Metodenya metode pedagogi dengan menggunakan metode kepramukaan. Itu seorang pembina. Sehingga tugasnya adalah bagaimana membangun mentalitas anak dari awal sampai akhir. Sedangkan pelatih
yang ditangani adalah orang dewasa dengan pola pendekatan andragogi, yaitu ilmu jiwa orang dewasa, ilmu mendidik orang dewasa. Nah, perubahan dari pedagogi ke andragogi itu sangat dipentingkan karena berbeda cara. Ada perbedaan cara antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi itu bagaimana menumbuh kembangkan mental anak, menumbuh kembangkan spiritual, emosional, sosial, karakter, intelektual, sampai pada fisik anak. Sedangkan di orang dewasa kita mengangkat derajat dari orang tua ke orang yang dewasa. Karena semua orang pasti akan tua, tetapi tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Nah, untuk menjadi dewasa inilah kata kunci yang harus dilakukan oleh peserta KPD ini. Kemudian ciri yang ketiga bahwa dunia kepembinaan itu berangkat dari kurikulum yang namanya SKU dan SKK. Sedangkan pelatih itu berangkat dari bagaimana pengembangan pendidikan dan pelatihan yang terdapat pada kurikulum orang dewasa dan penyusunan pola-pola pelatihan baru. Kemudian yang keempat yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa KPD di Surabaya, KPD di Cibubur, KPD di Tokyo, KPD di New Delhi, KPD di Amerika, KPD di Inggris, KPD di Taiwan, itu harus sama. Kalau mutu di Amerika KPD-nya X, kalau mutu di Tokyo itu KPD-nya X, di Singapura KPD-nya X, di Arab KPD-nya X, maka KPD sekarang mutunya juga harus X, tidak boleh terkurangi. Lebih boleh terkurangi tidak bisa. Oleh karena itu, modal yang pertama adalah belajar mandiri dengan kegigihan para peserta meskipun tanpa pendamping secara utuh. Jika hanya mengambil untung, mengambil kesempatan karena ini daring dianggap lebih mudah dengan luring, maka sebaiknya tidak menjadi pelatih. Karena nanti ada yang kurang dibandingkan lulusan KPD di Australia, KPD lulusan di tempat-tempat lain. Maka di Indonesia ini kita berharap KPD di Jakarta, KPD di Papua, KPD di Gorontalo, KPD dimanapun, mutunya harus sama. Tidak bisa, wong ini KPD daring saja kok, ya beda dengan yang biasa. Tidak, mutunya harus sama. Seperti itu ya. Siap menjadi pelatih yang bermutu sama dengan negara lain? Sip, tepuk tangan. Luar biasa. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan mulut. KPD Jawa Timur, yes. Yuk diulang. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan ke mulut. KPD Jawa Timur, yes. Luar biasa, tepuk tangan. Ini kesempatan yang bagus. Ada satu pertanyaan untuk para peserta KPD ini. Mengapa gerakan pramuka ada di Indonesia? Mengapa gerakan pramuka ada di Indonesia? Dan mengapa gerakan pramuka ada di 180 negara lebih? Negara Kristen ada pramukanya, negara Islam ada pramukanya, negara demokratis Amerika ada pramukanya, Brunei ada pramukanya, New Zealand ada pramukanya, Arab Saudi ada pramukanya, Suriah ada pramukanya, hampir semua negara ada pramukanya. Pertanyaannya yang harus dijawab nanti, mengapa gerakan pramuka ada di semua negara? Mengapa
gerakan pramuka ada di Indonesia. Dan gerakan pramuka ada di Indonesia itu lucu, karena bukan instruksi Hindia Belanda. Waktu itu gerakan pramuka itu hanya untuk anak-anak kolonial, anak-anak penjajah, tidak diperbolehkan untuk pribumi. Lalu pribumi ngintip, lah kok bagus ini, untuk anak muda kok bagus. Maka yang ngintip itu mendirikan pangkalan gugusepan, mendirikan latihan. Kelompok lain ngintip lagi, dirikan latihan. Sehingga Indonesia punya 61 lebih pangkalan-pangkalan kepramukaan dengan gaya dan caranya masing-masing. Akibat gaya dan caranya masing-masing, di Indonesia ini kepramukaan berbeda warna. Warnanya ditentukan oleh lembaga yang menaungi. Ada KBI, ada Hizbul Waton, ada Ansor, ada Tionghoa, ada yang lainnya. Karena inisiatifnya sendiri-sendiri. Itulah hebatnya rakyat Indonesia. Nah, oleh karena gerakan pramuka, salah satu prinsip dasarnya adalah peduli pada bangsa dan negaranya, maka tidak bisa kalau gerakan pramuka harus sendiri-sendiri. Sehingga tahun 61 dijadikan satu, menjadi satu visi, satu misi di bawah bendera gerakan kepramukaan. Dan waktu itu gerakan pramuka mendapat panji kehormatan pendidikan kepramukaan. Luar biasa untuk Indonesia. Jadi datangnya dari rakyat. Kepramukaan Indonesia itu datangnya dari rakyat, inisiatifnya para pemuda, para pengelola pendidikan yang ingin warga negaranya maju. Akibat semangat, akibat betul-betul inisiatifnya luar biasa, maka Pandu mendapat posisi yang luar biasa dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada lagu Indonesia Raya, kata Pandu muncul beberapa kali. Dan penggagas Indonesia Raya itu adalah anak pramuka. Dan bahasa Indonesia masuk di sana, digagas dengan nama bahasa Indonesia oleh Pak Tabroni dari Pamekasan, Jawa Timur. Menggagas nama bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Yang diambil tidak dari bahasa Jawa, tidak dari bahasa Sunda, tidak dari bahasa Batak, tapi diambil dari Melayu, bahasa Melayu Kepulauan. Mengapa bahasa Melayu Kepulauan? Karena bahasa Melayu Kepulauan waktu itu menjadi lingua franca, menjadi bahasa-bahasa di kota-kota pelabuhan se-Indonesia. Tapi di balik itu, bahasa Jawa itu bahasa yang ribet karena mempunyai bahasa bunyi. Jadi beda bunyi, beda arti. Itu bahasa Jawa. Contohnya batuk, batuk, batok, wedi, wedi, dan seterusnya. Sehingga susah dipahami, maka semua pemuda Jawa, pemuda Sumatera, pemuda Sulawesi lapang dada untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Siapa penggagasnya? Anak-anak pramuka pada waktu itu. Nah, kemudian sekarang ini kita sudah berada di abad 21. Pramuka di Indonesia sudah 56 tahun yang lalu. Sudah 57 tahun yang lalu. Artinya pelatih sekarang ini pelatih yang beruntung. Pelatih yang diuntungkan. Keuntungan pertama, karena fondasi kepelatihan sudah ada dan sudah dibuat oleh senior kita pada 10-20 tahun yang lalu. Kita terima kasih pada senior-senior pelatih kita sudah memberikan mekanismenya, strateginya, polanya, caranya, dan sebagainya. Itu sudah ada. Itu keberuntungan pelatih sekarang. Keberuntungan Anda semua. Tepuk tangan untuk senior-senior pelatih kita. Luar biasa. Itu keberuntungan yang pertama. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri,
Tutupkan mulut. KPD Jawa Timur. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan. Keberuntungan yang kedua, kita sekarang berada di zaman internet, zaman global. Sangat beruntung. Sangat beruntung. Mengapa? Karena oleh internet, oleh zaman global kita diajari 4. Yang pertama diajari akurasi. Diajari berpikir tepat. Buktinya kita ngitung 2000 tambah 2000 tambah 5000 tambah 5612 kurangi 2 tambah 3 kalikan 4. Sekian detik muncul hasilnya. Itu artinya akurasi. Maka gaya berpikir kita juga harus akurat. Jangan asal ngomong, jangan hoak. Karena kita beruntung diberi pelajaran oleh era global akurasi. Yang kedua, kita diajari kecepatan. Oleh internet kita diajari berpikir cepat. Sekian seperdetik kita sudah dapat informasi tentang India. Sepersekian detik kita dapat informasi tentang Australia. Sepersekian detik kita sudah mendapatkan informasi dari manapun. Itu artinya kita diajari kecepatan. Luar biasa. Maka pelatih sekarang harus akurat, harus cepat. Yang ketiga, kita diajari ketepatan. Dari sekian informasi, mana informasi yang paling tepat, itu disajikan oleh dunia global. Pelatih itu berarti harus berpikir tepat. Nah, yang keempat, peserta KPD ini harus masuk ke dunia kemudahan. Mengapa dengan internet kita diajari sesuatu dengan mudah? Tidak ribet, tidak nunggu hari, tidak nunggu apa, langsung kemudahan, penyederhanaan. Maka pelatih kepramukaan ke depan, dia harus punya 4 syarat itu. 1, akurasinya bagus. 2, punya kecepatan. 3, punya ketepatan. 4, punya kemudahan. Jika ingin menjadi pelatih modern. Oke. Nah, yang ketiga, kita diuntungkan oleh kesadaran masyarakat yang sudah paham terhadap satu organisasi yang namanya Gerakan Pramuka. Nah, ini kesempatan kita untuk menjadi pelatih yang hebat. Fondasi fundamental kita seperti itu. Nah, untuk masuk seperti itu modalnya apa? Menurut saya modalnya kita sudah waktunya menjadi pelatih yang lebih hebat dibanding kakak-kakak kita yang lama. Mengapa? Karena kakak kita yang lama sudah hebat menanamkan konsep cara strategi kepelatihan. Yang kedua, kita diberi legacy warisan oleh dunia dengan globalitas lewat 4 cara tadi. Dan yang ketiga, masyarakat sudah terbuka terhadap Gerakan Pramuka. Inilah yang menjadi tekanan kita. Maka fundamentalnya bahwa Gerakan Pramuka itu adalah salah satu pilar dari 3 pilar pendidikan. Itu dasarnya. Yang pertama ada formal, diasuh oleh pendidikan sekolah. Yang kedua non formal, pendidikan pramukaan ada di sana. Yang ketiga informal. Nah, itu fondasinya. Nah, sebagai pendidikan non formal, Gerakan Pramuka memiliki dasar yang kuat. 1, dasar kepramukaannya lewat prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan ini sama sedunia. Semua kepramukaan di dunia ini punya prinsip dasar yang sama. Yang pertama prinsip dasar itu, yang ini nanti harus dihafalkan, harus kuat. 1 adalah iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu peduli pada bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia, sesama dan lingkungan hidup. Peduli pada bangsa dan negara, sesama dan lingkungan hidup. Itu prinsip dasar kedua.
Prinsip dasar ketiga adalah peduli pada diri sendiri. Prinsip dasar keempat, taat pada kode kehormatan. Itu basic dari kepramukaan di dunia ini yang membedakan dengan pendidikan yang lain di luar kepramukaan. Nah, prinsip dasar itu tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada alat, tidak ada medium. Mediumnya adalah metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu sudah dipatok di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, ada 8 metode kepramukaan yang harus dipahami oleh semua peserta KPD ini. Yang pertama alam terbuka, nature. Yang kedua learning by doing. Yang ketiga menarik dan menantang. Yang keempat berkelompok. Yang kelima sistem tanda penghargaan. Yang keenam kemitraan, orang dewasa ada terlibat di situ. Yang ketujuh itu satuan terpisah. Yang kedelapan kode kehormatan menjadi pada semuanya. Nah, itu dasarnya yang membedakan dengan pendidikan yang lain. Paham semua ya? Sip. Angkat tangan kanan. Tangan kiri. Tutupkan mulut. KPD Jawa Timur. Yes. Tepuk tangan. Nah, materi saya, Mas. Nah, kakak-kakak, saya akan menyajikan transformasi pelatih dalam era adaptasi zaman. Ya, klik, Mas. Transformasi itu keharusan zaman. Karena kita sudah berada di abad 21 di tahun 2020. Dan Anda nanti menjadi pelatih di tahun 2020 sampai saklawase. Transformasi itu keharusan zaman. Karena keharusan zaman, maka pelatih pembina pramuka berwajib untuk mengkreasi dan menginovasi zaman dengan kekuatan transformasi. Kata kuncinya adalah menginovasi zaman. Kata kunci kedua adalah kekuatan transformasi. Kata kunci ketiga adalah berwajib. Beda dengan mewajib, beda dengan diwajib. Tapi memang berwajib. Ya. Nah, sebelum itu, yuk klik lagi. Kita bayangkan sekarang, kakak-kakak, samakah kondisi 10 tahun yang lalu dengan saat ini? Jawabannya tidak sama. Kalau kita jeli, kita detail, tidak sama 10 tahun lalu dengan sekarang. Akankah berubah 10 tahun mendatang? Ya, 10 tahun mendatang pasti akan ada perubahan. Siapa yang melakukan perubahan itu? Peserta KPD sekarang. Dapatkah maju dan berkembang sesuai harapan? Wajib maju dan berkembang. Siap untuk maju dan berkembang? Sip, siap ya. Dapatkah Anda nanti berinovasi demi gerakan pramuka? Pasti jawabannya dapat. Meskipun nggak ngerti maksudnya, sing penting ngomong dapat. Karena dipantau oleh pelatih ini. Iya kan? Jadi harus ngomong dapat. Mampukah mengayomi calon pembina dan pembina pelatih lulusan KPD ini? Ada yang mau jawab tidak mampu? Kalau tidak mampu, nggak lulus. Karena memang tujuannya harus mampu mengayomi calon pembina dan pembina. Karena sebagai seorang pelatih. Siap menjadi pelatih yang hebat? Siap menjadi pelatih yang hebat? Sip, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Tutupkan mulut. KPD Jawa Timur? Yes. Mana suaranya? Yuk, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Tutupkan mulut. KPD Jawa Timur? Yes. Nah, itu saya lihat ada yang masih lingak-linguk ke kiri, ke kanan, konsentrasinya terganggu. Sudah, kalau ikut kursus itu konsentrasinya terfokus. Gak usah mikir nasi gorengnya belum dihabiskan. Gak usah mikir sepedanya belum dikunci. Gak usah mikir gak ada kopi di depan meja. Ya, konsentrasi. Luar biasa. Yuk konsentrasi lagi ya.
Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan mulut. KPD Jawa Timur, yes. Luar biasa itu, saya lihat ada yang lingu, nggak apa-apalah. Ya. Jadi transformasi itu, klik, adalah puncak kepemimpinan yang kita harapkan dari peserta KPD. Ya. Yang kedua, transformasi itu adalah inspiratif. Jadi kalau Anda nanti menerapkan kepemimpinan, pelatih itu wajib kepemimpinan transformasi. Dia harus menjadi inspiratif bagi orang lain. Pelatih itu harus menjawab perkembangan zaman. Pelatih itu harus dapat dipakai sebagai pikiran alternatif, mampu memberikan alternatif, lalu mampu memberikan solutif. Katanya Bu Tejo itu ya, solutif. Jadi wong itu mbok ya solutif. Jadi orang mbok ya solutif. Artinya ada pemecahan masalah di sana. Berikutnya pelatih transformasi, Anda semua wajib apresiatif, menghargai karya orang lain, menghindari nyinyir, menghindari salah sangka, menghindari suudon, harus apresiatif apapun bentuknya. Yang berikutnya pelatih transformasi itu adalah penawar kesedihan. Jadi peserta KPD ini lulus harus menjadi penawar kesedihan bagi pembina, bagi masyarakat. Kemudian terakhir, pelatih transformatif itu gembira dan bahagia. Kalau masih nggak bisa gembira dan bahagia, jangan menjadi pelatih. Sesedih apapun dia selalu gembira dan bahagia. Siapa pelatih transformasi itu? Peserta KPD ini. Anda semua. Tepuk tangan. Klik lagi. Nah, ini kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan itu ada 5 jenjang, 5 grade. Kepemimpinan grade paling bawah, dia menjadi pemimpin karena surat tugas. Karena seseorang beri surat tugas, dia jadi pemimpin. Itu pemimpin paling bawah. Nggak ada apa-apanya. Dia jadi pemimpin karena surat tugas. Yang kedua, grade kedua, seseorang menjadi pemimpin kalau dipilih oleh kelompoknya, dipilih oleh lingkungannya, dipilih ya udah Kak Yatno aja yang menjadi ketua, ya udah Kak Aryadi aja lah yang memimpin kali ini, ya sudah Ahmad saja yang itu grade kedua karena dipilih. Kakak-kakak bisa masuk ke kepemimpinan grade ketiga kalau gagasan. Gagasannya bagus, orang lain tanpa memilih dengan sendirinya ikut. Karena suka dengan gagasannya. Jadi nggak usah pilihan, nggak usah surat tugas, orang akan menjadi anak buah karena senang dengan gagasannya. Itu pemimpin grade ketiga. Pemimpin grade keempat, tidak hanya gagasan, tapi ada karya. Yang dari karya itu orang lain ingin belajar, ingin menjadi anak buahnya. Itu pemimpin karena kreasi, karena inovasi. Ya, contohnya ya Steve Jobs, dia menciptakan Apple, langsung semua orang pengen belajar dengan Steve Jobs. Atau penemu listrik dari angin, dia akan belajar dengan pemimpin yang menemukan itu. Nah yang paling tinggi itu pemimpin yang desiminasi, artinya inspiratif. Jadi orang tidak kenal dari jauh terinspirasi dengan apa yang dia lakukan. Lalu dia melakukan dengan sendirinya. Itu adalah kepemimpinan transformatif. Contohnya Bung Karno, Mahatma Gandhi, Ibu Teresia, kemudian Cuk Nyadin, Ibu kita Kartini, dan seterusnya inspirasinya menjadi orang tertarik dan mengikuti. Bahkan gambarnya dipasang di ruang tamu rumahnya. Bahkan di bukunya semua gambar-gambar Bung Karno. Karena ingin dirinya seperti Bung Karno. Itulah pemimpin transformatif. Maka
pelatih KPD ini nanti jadi pemimpin transformatif. Siap untuk itu? Sip, tepuk tangan. Luar biasa ya. Nah, pemimpin diseminatif, klik lagi. Pemimpin diseminatif itu cirinya yang pertama dia inspiratif. Apa yang diomongkan, apa yang dilakukan menginspirasi. Mengapa menginspirasi? Karena ada yang baru. Karena ada yang cocok bagi dirinya. Karena dia merasa nyaman dengan inspirasi itu. Anda pernah tahu di tembok-tembok rumah orang Jawa itu ada gambarnya Bima. Mengapa? Karena dia terinspirasi dengan kepemimpinan Bima. Ada gambarnya Janoko, Arjuna. Dia terinspirasi dengan pola kepemimpinan Arjuna. Pemimpin diseminatif itu apa yang dia lakukan dikembangkan oleh orang lain terhadap dirinya. Pemimpin diseminatif itu mampu membangun kehidupan, pemimpin diseminatif itu dapat disebarluaskan hasilnya. Nah, kalau sudah masuk di sini, itulah yang namanya pelatih kepramukaan. Itu yang namanya fundamental kepemimpinan seorang pelatih kepramukaan. Arahnya ke inspiratif. Tetapi kalau masih berdasarkan surat tugas, masih peniruan, kemudian hanya sekadar corong penyampai saja, hanya sekadar seperti kaset siap diputar begitu saja, itu belum masuk ke grade transformasi. Klik lagi. Nah, kakak-kakak, pelatih transformatif itu yang pertama orangnya pasti riang gembira. Karena di pramuka itu diajari basicnya adalah belajar sambil melakukan. Berarti belajar sambil riang gembira. Karena ada menarik dan menantangnya di sana. Orangnya nggak pernah sedih meskipun kesedihan melekat dalam dirinya. Orangnya nggak pernah susah meskipun secara faktual hidupnya susah. Orangnya di sini senang, di sana senang. Yang kedua, orangnya bisa dipakai sandaran berpikir, sandaran bertanya, sandaran melakukan sesuatu. Yang ketiga, orangnya pemecah kebuntuan. Orangnya pemecah kebundelan seseorang. Orangnya pemecah orang-orang yang sedang susah untuk berpikir. Yang keempat, pelatih transformatif itu suka dengan kebaruan. Karena gerakan pramuka tidak bisa kalau tidak diperbarui. Jika tetap dengan gaya-gaya lama, tentu akan digilas oleh zaman. Maka pelatih transformatif itu satu akrab dengan yang dilatih, dengan peserta didik, dengan orang lain, tidak sombong karena keilmuannya. Yang kedua, dia mampu menjadi fasilitator. Susah loh jadi fasilitator ini, karena kita cenderung menjadi instruktor. Tiga, orangnya motivator. Yang keempat, mampu menjadi konsultan karena dia suka belajar dan sebagainya. Lima, peringan, meringankan sesuatu yang berat, meringankan sesuatu yang susah, meringankan sesuatu yang sedih. Yang keenam, pelatih transformatif itu dapat dijadikan obat bagi yang sakit pikiran, sakit hati, sakit yang lainnya. Dia menjadi obat. Siapa dia? Peserta KPD ini. Luar biasa, klik. Nah, oleh karena itu, saya beri rumus 3. Pendidikan kepramukaan itu lintas zaman. Yang pertama, kita harus mampu menyelami zaman itu. Yang kedua, menikmati zaman yang telah diberikan keberuntungan bagi kita. Yang ketiga, mampu melampaui untuk zaman-zaman berikutnya. Kuncinya 3. Pelatih itu jangan hanya di logiko, jangan hanya di hipotetiko, sampailah pada empiriko. Langkah untuk menjadi maju itu ada 3 langkah. 3 langkah itulah yang harus dipenuhi semua. Logiko itu adalah tahap dasar ketika melihat sesuatu. Melihat sesuatu itu lewat pertanyaan. Mengapa pembina kondisinya seperti ini? Mengapa anak-anak pramuka malas berlatih? Mengapa
Satu, lewat pertanyaan untuk logiko. Yang kedua, skeptis. Benarkah Pramuka akan bisa maju? Benarkah pelatih KPD sekarang ini yang ikut daring sama dengan yang lainnya? Lalu logiko itu bisa lewat sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya begini. Akibatnya ini, sebabnya karena ini. Logiko itu bisa lewat pembandingan. Kalau di Amerika pramukanya begini, Indonesia seharusnya begini. Kalau pramuka di Australia begini, mengapa di Indonesia kok seperti ini? Bisa lewat umum khusus, khusus umum. Lewat logiko ini, maka nanti KPD, peserta KPD ini tidak termakan oleh hoax, tidak termakan oleh tipu daya informasi, tetapi dia betul-betul mampu secara aktual dan faktual melihat permasalahan. Kalau sudah, masuklah ke dunia hipotetiko. Hipotetiko itu gini, seandainya anak-anak pramuka kita latih, dia akan begini. Mungkin pelatih pramuka se-Indonesia ini dimagangkan ke negara-negara maju. Hasilnya tentu akan bagus. Apabila, nah jadi ada kata apabila, ada kata mungkin, ada kata seandainya, itulah hipotetiko. Rata-rata pelatih di Indonesia, yang nanti kedatangan Anda semua, jadi nambah jumlah pelatih, itu berhenti sampai hipotetiko. Ngomongan di warung kopi, wah seharusnya jambore nasional itu dibuat gini. Dulu loh begini, mengapa sekarang kok begini? Mungkin kita, jadi ngomong di warung kopi sampai pagi hanya taraf hipotetiko. Tidak berani melakukan empiriko, artinya membuktikan secara nyata apa yang menjadi yang harus dilakukan. Begitu ya. Jadi saya harap semua pelatih masuklah ke logiko, masuk lagi ke hipotetiko, dan jangan lupa harus masuk ke empiriko. Artinya berani berbuat, berani membuktikan, berani melakukan, dan bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Itulah logiko, hipotetiko, empiriko. Paham ya? Nah, kalau nggak paham nanti tanyakan lagi. Siap menjadi pelatih hebat? Sip, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan mulut. KPD Jawa Timur, yes. Sip. Nah itu ada yang tidur itu, siapa yang tidur itu? Nah, ada yang tidur, nggak apa-apa, memang sudah tua. Makanya pelatih-pelatih itu energinya harus bagus supaya bisa tidur dengan baik. Terpantau di sini, ada yang tidur, ada yang kipas-kipas, ada yang sambil makan, ada yang lirik kiri, lirik kanan, nggak dengarkan tapi lihat wajahnya yang ada di layar, tapi nggak apa-apa. Ada yang hanya gambarnya saja, lalu dia ke sana kemari dan seterusnya. Jadi memang tingkat keseriusan berbeda. Tapi ada yang sangat serius, nggak apa-apa. Klik lagi. Nah cara adaptasinya itu lewat alternatif. Berikan contoh, buatlah diskusi-diskusi problematika kepelatihan lewat alternatif. Yang kedua, lewat prediktif, artinya mampu menjangkau kira-kira 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan oleh lulusan ini. 10 tahun lagi dia harus jadi apa? Itu prediktif dan memberikan pencerahan. Lalu evaluatif. Evaluatif itu melakukan sesuatu seperti yang lalu-lalu. Kalau dulu kursus seperti itu, maka sekarang seharusnya juga seperti itu. Kalau dulu kursus itu seperti ini, sekarang seharusnya seperti ini. Jadi evaluatif dengan prediktif itu, pelatih harus mampu bersifat alternatif, bersifat prediktif, dan bersifat evaluatif. Yang dimaksud evaluatif, ujian nasional SMA, UNAS, itu pasti evaluatif. Karena mengevaluasi kemampuan anak SMA selama 3 tahun. Artinya pelatih melakukan sesuatu secara evaluatif, itu artinya melakukan seperti yang dia alami dulu ketika KML.
seperti yang dialami, sehingga ada hal baru dia menolak, seharusnya seperti ini. Nah, yang prediktif itu biasanya dipakai untuk tes perguruan tinggi, untuk melihat apakah sang calon mahasiswa ini nanti kuat kuliah di jurusan ini. Apakah nanti tahan sampai 4 tahun mahasiswa itu kuliah. Itu yang namanya tes prediktif. Maka pelatih prediktif itu harus apakah dia mampu 5 tahun lagi menjadi pelatih yang hebat. Apakah dia mampu ke depan menjalani dunia kepelatihan, masuk ke syarat-syarat kepelatihan, salah satunya adalah Naratama 1. Jangan-jangan malah pengen jalan pintas dan seterusnya. Itulah prediktif. Nanti para pelatih akan masuk ke sini, akan ngukur kakak itu mampu nggak menjadi pelatih ke depan. Klik lagi. Oleh karena itu kakak-kakak, pendidikan kepramukaan daerah saat ini harus jalan. Kondisi apapun, apakah itu dalam pandemi atau dalam situasi bahaya macam-macam, harus jalan terus karena tidak boleh anak itu punya kekosongan kemampuan. Harus jalan terus. Daring itu hanyalah alat. Tujuannya adalah tujuan gerakan pramuka. Warnai kepramukaan, aktualisasikan apa yang ada sekarang dengan zaman sekarang. Karena gerakan pramuka itu sudah betul-betul terdasari oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Jadi gerak kita itu sudah gerak yang memang berdasarkan undang-undang. Klik lagi. Kakak-kakak, yuk kita lihat gambar ini. Wajahnya sudah berkerut, rambutnya putih semua, matanya mata penuh pengalaman, hidungnya hidung yang membau sekian pengalaman yang telah mereka alami. Wajah kerutnya adalah wajah perjuangan, wajah kesusahan pada waktu itu. Dan dia sudah membesarkan kita semua. Mereka sudah mengantarkan anak Indonesia menjadi produktif sekarang ini. Oleh karena itu sekarang kita akan ganti menjadi pelatih, akan ganti menjadi orang yang tua. Maka kita juga harus mengantarkan anak-anak muda, para pembina menjadi hebat supaya mereka tenang hidupnya di alam sana. Lihat wajahnya, wajah yang penuh dengan ketabahan, wajah yang penuh dengan penderitaan, tapi mengantarkan anak-anak muda, mengantarkan kita menjadi orang yang sehebat sekarang ini dan akan menjadi pelatih pembina kepramukaan. Kakak-kakak, klik lagi. Oleh karena itu, peserta KPD nanti harus punya rumah dunia maya. Dia punya rumah kepramukaan, entah itu lewat FB, entah itu lewat blog, entah itu lewat laman, entah itu lewat web. Semua pelatih seharusnya punya rumah dunia maya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih itu harus aktif dan kreatif dimanapun tanpa alasan lokasi. Gak bisa kak saya aktif kreatif, kak saya lo ada di pedalaman. Gak bisa kak saya aktif kreatif, kak saya ini lo sibuk di dunia kesehatan. Gak bisa kak aktif dan kreatif, saya lo ini juga menyempatkan waktu, tidak bisa. Dimanapun berada pelatih transformatif, dia selalu aktif dan kreatif. Yang ketiga, luaskan jaringannya. Jaringannya harus diluaskan. Perbanyak sahabat, perbanyak teman, karena di atas langit masih ada langit. Kita belajar tentang kepelatihan. Jangan hanya menerima, tetapi memberi. Karena pelatih itu sudah waktunya memberi. Tidak menerima materi saja, tetapi dibalik sekarang menjadi memberi. Kapan lagi memberi kalau tidak sekarang? Karena usia kita juga semakin menua, maka harus punya kesempatan memberi. Yang berikutnya adalah pelatih KPD sekarang ini harus terbarui. Seperti gerakan pramuka dari tahun ke tahun juga terbarui. Nah yang terakhir, saya ingin semua pelatih lulusan KPD sekarang ini orangnya terbuka dan ramah. Ramah karena memang kepramukaan dasarnya adalah bersahabat dan akrab. Terbuka karena orang itu harus menjadi dewasa. Nah, kakak-kakak, komunikasi efektif itu lewat pembelajaran daring. Klik, Mas.
Nah, saya berharap nanti di dunia kepelatihan, di praktek-praktek melatih harus ada kejelasan, harus ada kelengkapan, harus ringkas dan padat, dan ada net etiketnya kalau memang itu dunia maya dan bersifat konkret. Kakak-kakak, klik lagi. Saya berharap kakak mampu mengemas, memvariasi, dan mendinamisasikan daya tarik, daya tantang, daya mudah, dan daya serap. Karena kepramukaan itu sudah diolah oleh senior kita supaya punya daya tarik, supaya punya daya tantang, supaya punya daya mudah, supaya punya daya serap. Maka semua media digunakan. Media lagu dipakai, media tepuk dipakai, media kemah tidur di luar rumah, luar sekolah dipakai, media sungai dipakai, media hutan dipakai, untuk ini semua. Klik lagi. Nah, oleh karena itu, peserta KPD nanti harus bermakna, berkesan, dan berdampak. Yang dimaksud bermakna ini, kalau kita ikut kursus, seminggu lagi selesai, selesai. Yang penting SPJ sudah dijalankan. Itu artinya bermakna. Tapi tidak berkesan. 2 bulan lagi peserta lupa dengan isi KPD itu. Sebaiknya KPD itu atau kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh pelatih berkesan sampai apapun, sampai tua, ingat dengan kegiatan yang dia lakukan. Dan mampu menerapkan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, berdampak. Bagaimana caranya kegiatan-kegiatan itu punya dampak. Artinya setelah ikut KPD ini, segera menularkan ke yang lain, memberi kemajuan pada orang lain. Dan siap menjadi pelatih yang sesungguhnya, karena KPD itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk syarat formal saja, bukan. Tetapi sebenarnya untuk modal pengabdian tulus pada orang lain untuk dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan, dunia akan tumbuh dan berkembang. Klik lagi. Oleh karena itu, tidak boleh peserta KPD nanti punya sikap pasrah. Sikap pasrah itu pokoknya. Bahasa Indonesianya pokoknya. Terus pokoknya ini, nggak bisa enggak. Pokoknya ini. Yang kedua, seolah-olah. Alah, yang penting seolah-olah bagus kita jalankan. Ya kalau ada 72 jam ya kita ringkaslah jadi 50 jam. Kalau 7 hari ya kita ringkas jadi 6 hari lah. Bisa diringkas mengapa enggak. Itu seolah-olah. Berikutnya seakan-akan. Yes, pokoknya jalan seakan-akan kegiatan tingkat nasional. Yes, pokoknya seakan-akan lah. Sing penting melaku, ini bahasa Jawa. Yang penting berjalan, ya yang penting dananya selesai bisa di SPJ-kan. Sudah nggak usah melihat mutunya, yang penting melaku, yang penting jalan. Ya ojo macem-macem, nggak usah macem-macem, membuat kita capek, sudah begini saja. Wes ngene wae lah, udah begini aja lah, nggak usah neko-neko, nggak usah ribet, ngene wae lah, begini sajalah, wong kita di daerah yang terpencil, siapa yang tahu. Pokoknya jalan lah, nggak usah macam-macam. Mau kayak Jawa, nggak mungkin, wong kita ini di luar Jawa. Mau kayak di sana, nggak mungkin. Terus terakhir, yo wis ben. Ya sudah, nggak apa-apa memang kita begini. Ini sifat negatif, sifat yang harus dihindari oleh peserta KPD sekarang. Siap menghindari? Tepuk tangan, luar biasa. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan mulut. KPD Jawa Timur, yes. Luar biasa, tepuk tangan. Klik lagi. Nah, tantangannya, siapkah Anda nanti menjadi pelatih yang inovatif? Siapkah Anda nanti pelatih yang mampu menangani anarkis? Sekarang ini zaman sudah berubah
menjadi arogan, anarkis, kemudian nyinyir. Siapa yang berteriak keras, itulah yang menang. Harus kita lawan. Para pelatih harus mampu menyebarluaskan kebaikan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anarkis, digiring oleh orang-orang petualangan-petualangan politik. Tidak boleh digiring ke arah betul-betul caci maki dan nyinyir. Indonesia adalah milik kita. Maka Indonesia harus kita perjuangkan mati-matian. Indonesia harus jaya selamanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Tantangannya adalah masa bodoh individu. Wong saya masih KPD, kan masih banyak yang sudah KPL. Wong saya ini KPD-nya loh KPD daring. Sudahlah, nggak usah macam-macam. Itu masa bodoh. Yang berikutnya tantangan kosong isi. Orangnya sebenarnya kosong, tapi ngaku isi. Ini penuh dengan kesombongan. Orangnya nggak punya apa-apa, tapi merasa punya apa-apa dan tidak pernah mengecas, mengisi dirinya. Bukan itu pelatih kepramukaan Indonesia. Nah, tantangan berikut adalah dunia maya yang penuh dengan informasi yang carut-marut, karut-marut, informasi yang betul-betul simpang siur, sampai pada akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka pelatih harus masuk ke dunia yang benar. Klik lagi. Ayo bersatu padu, bangun jaringan kepramukaan, jaringan orang dewasa, itu ada majelis pembimbing, ada andalan, ada staf, ada pelatih, ada pembina, ada pamong, ada 6 orang dewasa yang harus kita bangun jaringannya. Bahkan lebih ada masyarakat, ada tokoh, ada alumni dan seterusnya. Ayo sama-sama kita mengkaji sesuatu karena gerakan pramuka perlu banyak kajian supaya akselerasi menghadapi zaman. Kemudian berani berbuat ikhlas tanpa mementingkan materi. Jangan berpikir bayaran, jangan berpikir honorarium, tapi pengabdian dulu dengan ketulusan karena honorarium uang akan datang sendiri. Kemudian sering-seringlah mengikuti pertemuan kepramukaan. Apakah itu gelang ajar, apakah itu karang pamitran, apakah itu pitaran pelatih, apakah itu penyegaran pelatih, atau kegiatan apa harus kita ikuti. Karena kita punya 3 dimensi, dimensi pramuka, dimensi kepramukaan, dimensi gerakan pramuka. Ketiga itu harus kita kuasai. Klik lagi. Pelatih dan pusdik harus bangkit. Siap bangkit? Sip, tepuk tangan. Siap berubah? Bagus, tepuk tangan. Siap membuktikan? Ya, harus logiko, hipotetiko, empiriko. Empiriko itu adalah membuktikan sesuatu yang nyata. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutupkan mulut, KPD Jawa Timur, yes. Tepuk tangan, luar biasa. Aduh, luar biasa, hari ini senang saya bertemu Anda. Sampai di sini pertemuan kita, mungkin nanti ada tanya jawab. Klik, Mas. Oke, silakan ada yang tanya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, apa kesan Anda hari ini? Kesan materi saya, siapa yang bisa merefleksikan? Tunjuk salah satu peserta, Mas. Nah, luar biasa materinya bagus. Ini bisa. Ya, silakan merefleksikan, Kak. Jombang. Luar biasa, luar biasa. Siapa yang mau merefleksikan? Perempuan. Siapa atas? Jombang, silakan Jombang direfleksikan materi hari ini. Direfleksikan. Sebutkan nama.
Nama Helius Suraya dari Kuatap Jombang, mewakili Kuatap Jombang. Materi hari ini hebat, inspiratif, dan luar biasa. Oke, sangat. Maksudnya jelaskan materinya tentang apa saja. Kok yel? Ayo silakan. Gurung waya yel, Rek. Dari salah Ya. dari Salatiga. Saya dari Salatiga kan. Ya, dari Salatiga silakan. Ya, Dari Salatiga. Widinorase. Refleksikan. Luar biasa hari ini itu menginspirasi untuk menjadi pelatih. Kita tidak mudah untuk mempersiapkan diri menjadi pelatih pembina. Masih ini harus benar-benar dipersiapkan agar bisa beradaptasi menjadi pelatih yang baik untuk para pembina untuk mengembangkan pramuka dan kepramukaan di masa depan. Yang dikuasai apa yang disampaikan oleh luar biasa. Ya. Jadi sekarang kita benar-benar mempersiapkan diri siap menjadi pelatih yang diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih, Salatiga, tepuk tangan. Selamat Bojonegoro, Kak. Refleksikan itu ceritakan kembali inti yang didapat tadi dari Kak Yatno. Tidak membuat kalimat baru. Selamat dari Bojonegoro, Kak. Yang disampaikan oleh Kak Yatno tadi. Anjuk, silakan Anjuk. Banggai. Anjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yano. Satu kalimat pendek saja mewakili yang saya dapat hari ini. Saya merasa terbuka kembali cakrawala yang selama ini mungkin agak remang-remang. Semoga dengan keterbukaan yang sudah Kak Yatno berikan ini menjadikan kami semua lebih bisa berkiprah banyak bersama pelatih yang lain insya Allah nanti, dan bisa lebih membantu banyak pembina sekaligus turun ke bawah menjadi pembina yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Kak Kodrat, Jakarta. Silakan merefleksikan, Kak Kodrat. Saya kira Silakan. cukup banyak yang saya peroleh ya dari yang dijelaskan Kak Yatno, bahwa seorang pelatih ke depan itu memang tantangannya cukup besar. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ya, dengan perkembangan teknologi. Seorang pelatih juga harus dapat mempunyai wawasan yang ke depan, ya. Jadi kita juga harus membuka networking, ya. Kemudian juga pelatih-pelatih ke depan juga harus bukan hanya sekedar bicara, tapi juga memberikan hipotesis tentu sekali yang bisa dilakukan, ya. Kemudian para pelatih diharapkan juga dapat membuka di dunia maya, ya, baik mungkin lewat Instagram, lewat media sosial yang terbuka, ya. Kemudian meluaskan, memperbarui, mengupdate ilmu-ilmu yang didapat dengan berbagai permasalahan di masa depan. Tentu komunikasi secara efektif di dalam, terutama di online, kita harus juga secara konkret, ya. Kalau kita juga berkomunikasi dengan para pelatih atau para pembina nanti, konkret, lalu jelas, kemudian juga kelengkapan lengkap, secara ringkas, padat, dan kemudian juga tentu komunikasi secara daring juga ini bagaimana juga dikemas secara menarik, ya. Kemudian juga mempunyai daya tantang, ya. Kemudian mempunyai daya kemudahan, daya serap. Banyak yang bisa dilakukan, tentu kualifikasi di rumah pendidikan juga harus bermakna, berkesan, dan berdampak. Ya, seorang pelatih juga harus memberikan kesan, memberikan dampak yang luar biasa kepada apa yang dilakukan. Tentu kita harus menghindari sikap pasrah tadi. Jadi tantangan pelatih ke depan, kita harus punya inovasi, menghindari anarkisme, kemudian jangan masa bodoh, ya. Kemudian juga jangan juga sombong. Lalu tentu kita juga harus bisa menghantam informasi-informasi yang carut-marut sekarang ini di media sosial.
Itu saya kira Ya. mari kita bersatu padu ya, bagaimana pelatih secara bisa bangkit, berubah dan terbukti yang bisa membuktikan diri bahwa pelatih menjadi inspirator para pembina dan para peserta didik yang dapat membuktikan bahwa gerakan pramuka dapat mengkontribusi menjadikan anak muda yang berguna dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih Kak Yatno. Terima kasih Kak Kodrat, luar biasa, tepuk tangan. Mengapa Kak Kodrat bisa panjang menjawab? Karena mencatat. Makanya untuk semua peserta, jangan hanya mendengarkan. Saya lihat tadi banyak yang mendengarkan, kanannya nggak catatan tapi malah kopi sama jajan. Jadi mencatat begitu ya, dicatat. Nah, kemudian yang merefleksikan, siapa lagi nih? Kak Haryadi. Kak Haryadi mana Kak Haryadi? Ya silakan Kak Haryadi. Siapa? Dari Lukman Hakim. Silakan Kak Lukman Hakim. Tangerang Selatan. Lukman Hakim. Ya, terima kasih Kak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak-kakak, perkenalkan nama saya Lukman Hakim dari kota Tangerang Selatan Kak. Oke, baik, sedikit mungkin sudah banyak tadi disampaikan oleh Kak Kodrat ya tentang refleksi hari ini ya. Saya hanya menambahkan nih Kak ya, jadi seorang pelatih kalau di catatan saya tadi apa yang disampaikan, terima kasih, materi sangat hari ini luar biasa ya. Yang pertama adalah jadilah seorang pelatih yang diseminasi, artinya inspiratif, bukan hanya surat tugas saja menjadi pelatih, tapi juga kita harus inspiratif, mempunyai gagasan tersendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang pelatih juga harus adaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dari segi IT-nya gitu. Jadi jangan hanya terpaku dengan konsep atau kurikulum yang ada sejak dulu, tapi juga kalau bisa berinovasi, seperti itu. Jadi oleh karena itu seorang pelatih juga harus bisa memiliki atau aktif di dunia maya. Sebagaimana zaman sekarang zaman digital ya, era 4.0, jadi semuanya sudah bentuknya digital. Jadi tidak banyak berkas seperti itu. Dan juga satu lagi mungkin saya tambahkan, seorang pelatih juga dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menghadapi keberagaman mungkin yang pembina yang akan nanti dilatihnya gitu, karena jelas pembina yang kita persiapkan juga harus lebih dari kita begitu, karena memang perkembangan zaman akan terus bergerak, seperti itu Kakak. Tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Selanjutnya Kak Nurul Komariah. Nurul Komariah. Silakan. Dibuka mic-nya, Mbak. Dibuka mic-nya. Oke. Ya, Oke, terima sudah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seragamnya dipakai, sebelah itu masih numpuk. Iya Kak, ini tadi posisinya habis jenguk teman dari rumah sakit. Oh, iya, mohon maaf Kak. Terima kasih, materi yang saya tangkap hari ini luar biasa, sangat bermanfaat. Yang pertama, pelatih harus menjadi seorang inspirator, harus melek teknologi, dan juga harus update teknologi informasi saat ini. Begitupun dengan adanya pandemi corona ini tidak menyurutkan sebagai seorang pelatih harus mampu melek teknologi di era digital, aktualisasi diri sehingga peserta didik atau adik-adik kita menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih
Nggak ada catatannya, masih diingat-ingat ya. Ini Kak catatannya, Kak. Oh ya, bagus, bagus. Oh. Tepuk tangan untuk Komaria. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Kak Komaria, Anda tadi ditanyakan oleh pelatih Arif tuh. Katanya persis adiknya. Oh ya. Siapa lagi? Oh, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau sudah kita refleksikan sekarang kesan. Apa kesanmu hari ini? Mas, asal tunjuk aja ini. Siapa ini? Kesannya hari ini. Siapa yang akan memberi kesan? Itu Mas. Ya. Silakan. Lamongan. Khairul Yakin. Silakan, dibuka mic-nya Mas. Ya, apa kesannya hari ini? Ya Kakak. Oh, kesan hari ini yang selama ini saya anggap bahwa pelatih itu hanya sekedar sebagai seorang guru, tapi ternyata ketika setelah mendapatkan materi dari Kak Yatno luar biasa, ternyata wawasan kami terbuka banget bahwa seorang pelatih itu harus punya wawasan yang luas, mulai teknologi, inspiratif, alternatif, dan seterusnya. Sehingga saya sangat terbantu dengan hari ini oleh mendapatkan materi dari Kak Yanto. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya kesan pesan. Mas Robi itu siapa yang atas kiri? Magetan. Silakan. Siapa Kak? Magetan, Magetan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Salam Pramuka. Salam. Apa kesannya hari ini? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari Magetan akan menyampaikan kesan kepada seluruh kita. Terima kasih Kakak. Kami dari Magetan dengan penjelasan Kakak Yatno, kami siap untuk menjadi pelatih yang handal. Luar biasa. Tepuk tangan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, terakhir ya. Siapa yang akan punya kesan hari ini? Mungkin dari Sumatera ada nggak ya? Siapa? Nggak ada. Kalimantan? Nggak ada. Itu siapa yang raise hand? Sidoarjo. Silakan Sidoarjo. Siapa Sidoarjo ini? Oh Kak Lilis, oh, ini pelatih, nggak usah. Atasnya siapa itu? Dari Malang. Malang, silakan. Apa kesanmu hari ini? Terima kasih Kak Yatno. Selamat siang, ketemu lagi. Selamat siang. Kita ketemu sebelumnya di Kuarcap Kota Malang pada waktu penyemprotan. Ya. Satu hal dengan pemaparan Kak Yatno, saya menjadi seperti dicas lagi untuk menjadi pelatih itu Kak Yatno. Kak Yatno ketemu terakhir di KML tahun 2017, ternyata apa yang diberikan tidak pernah sama dengan yang sudah diberikan tahun 2017. Selalu berinovasi, yaitu moga-moga semoga saya bisa seperti Kak Yatno. 2017 sekarang sudah berubah sama sekali. Demikian Kak Yatno. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya pikir itu ya yang penting bermakna, berkesan, berdampak. Materi saya silakan diolah dalam pikiran, hati, dan perilaku menjadi sebuah dampak, energi, potensi yang akan kakak tampilkan ke orang-orang banyak, ke para pembina, dan demi Gerakan Pramuka Indonesia. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.